Sementara itu pemirsa, posko PPKM Mikro Kelurahan Anawai yang dibentuk oleh Polsek Baruga kini mampu mengubah pemahaman warga tentang pentingnya melindungi diri agar terhindar dari paparan COVID-19, seperti taat protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Kota Kendari resmi melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro sejak 6 hingga 20 Juli 2021. Di awal PPKM Mikro, pemerintah bersama TNI dan Polri serta instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi selama 2 hari, yakni 8 dan 9 Juli 2021. Dengan sasaran utama masyarakat dan pelaku usaha untuk membatasi kegiatan mereka, seperti yang tertuang dalam surat edaran Wali Kota Kendari. Tidak hanya di tingkat pemerintah Kota Kendari, PPKM Mikro ini sebelumnya juga sudah dibentuk oleh polsek-polsek yang ada di Kota Kendari, seperti Polsek Baruga salah satunya. Polsek Baruga membentuk posko-posko PPKM Mikro yang tersebar di tiap-tiap kelurahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan puskesmas, staf kelurahan, tokoh agama hingga RW. Kapolsek Baruga AKP Igusti Komang Sulastra mengatakan kebijakan yang diterapkan diawali dengan edukasi kepada masyarakat untuk patuh protokol kesehatan dengan 6M. Tidak berkegiatan jika tidak mendesak, serta pendekatan kepada masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Kami melihat kepatuhan warga yang ada di posko-posko PPKM Mikro tersebut sudah mulai ada perubahan. Bahkan tingkat kesadaran masyarakat itu sudah mulai meningkat. Melakukan vaksin misalnya. Sekarang masyarakat itu sudah semakin menjadikan itu sebuah kebutuhan demi kesehatan mereka. Di posko PPKM Anawai ini misalnya, Babin Kamtipmas Kelurahan Anawai Aibda Madukala Kundoro mengatakan tingkat kepatuhan warga bisa dipresentasikan hampir 90%. Bahkan di wilayah tersebut tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan cukup tinggi. Begitupun terkait sosialisasi vaksinasi dengan mudah diamini oleh warga. Dengan adanya posko PPKM, peran sertanya masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan, baik itu pemerintah, puskesmas, WUA, dan lain sebagainya, itu berperan aktif di sini. Sehingga kami bisa menjadi satu kesatuan yang solid, sehingga kami bisa membantu pemerintah dalam hal program untuk percepatan vaksinasi dan juga dalam hal pencegahan. Kami selalu berada di lingkungan ketika masyarakat membutuhkan edukasi dan juga pemahaman semacam itu. Imam Masjid di Kelurahan Anawai Halidu mengungkapkan dari hampir 1.200 warga RW 04 yang termasuk kategori wajib vaksin, 50% atau sekitar 500 warga telah melakukan vaksinasi secara massal yang dilaksanakan di kelurahan. Jumlah ini belum termasuk warga yang berstatus karyawan dan ASN yang telah melakukan vaksinasi di lingkungan kerjanya. Meskipun pada awalnya masyarakat cukup sulit menerima anjuran vaksin, namun setelah mendapat pemahaman baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat, kini kesadaran warga cukup tinggi. Bentuk kepedulian warga ini juga ditunjukkan saat terdapat 5 warga yang terpapar COVID-19. Dukungan mengalir dari warga lainnya untuk memberikan bantuan bahan makanan. Ketika saya menyampaikan itu, informasi dari kelurahan, saya sebarkan lewat grup RT, khususnya RT saya RT 04, masyarakat mengisi sendiri nama-nama mereka siap bersedia untuk vaksin. Jadi saya tidak perlu keliling, cukup lewat WA saja mereka mengisi, kemudian saya beritakan jadwalnya bahwa hari Sabtu itu ada vaksin massal di kelurahan. Jadi mereka alhamdulillah datang sendiri di sana. Jadi mengenai kesadaran untuk vaksin ini mereka bisa dikatakan 90% lah berhasil. Ketua RW 04 Kelurahan Anawai Haji Usman mengatakan warganya tak keberatan untuk mengumpulkan sumbangan dan mengirimkan bahan makanan pokok hingga buah-buahan untuk warga yang positif COVID-19 maupun OTG yang menjalani isolasi mandiri. Karena masalah dukungan utamanya ada namanya berkah, berbagi berkah. Itu kalau yang sudah terpapar dibawa ke rumah sakit, yang tanpa gejala, yang isolasi mandiri, teman-teman RT semua mulai RT 1 sampai RT 5 dia mengunjungi dan memberikan, ada namanya berkah, ya berkah setiap hari Jumat itu dikunjungi pasien, ya Jumat berkah.
Rolis Agus Wahyudi, TVRI Sultra melaporkan.